Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ketika Yesus mengajaknya dengan lembut untuk menaruh tangannya pada lambung Yesus, Thomas justru mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Dari respons Thomas ini kita mengerti bahwa Thomas tidak mencucukkan tangannya, tetapi justru membuat pernyataan. Perhatikan ayat 29, engkau percaya karena melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi, sekalipun Yesus mengajak dia untuk mencucukkan tangannya sebagai tanda supaya dia percaya, ternyata Thomas langsung percaya tanpa harus mencucukkan tangannya ke lambung Yesus. Dia kenal betul siapa Yesus. Itu yang kemudian disebut iman. Ibrani 11 ayat 1. Pengakuan Thomas adalah sebuah pernyataan iman. Thomas adalah seorang yang dianggap peragu, pesimis, cengeng, justru berbalik 180 derajat. Dan pengakuan Thomas kemudian dinyatakan sebagai pengakuan tertua dalam sejarah peradaban iman Kristen, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudara, pengakuan itu, pengakuan ya Tuhanku dan Allahku, bahwa engkaulah Tuhanku, Kurios, penguasa tunggalku, Allah yang mengendalikanku, yang menjadi nahkodaku, dan yang memimpinku. Sekarang aku tahu siapakah penguasaku. Bukan lagi emosiku, perasaanku, asumsiku, kegalauanku, kesedihanku, kecengenganku. Tetapi hanya engkaulah Yesus, Tuhanku dan Allahku. No other choice. Yesus tidak kagum dengan jawaban Thomas, tapi justru Yesus menegurnya dengan tegas. Hai Tom, engkau disebut berbahagia bukan karena kedekatanmu denganku, tetapi kepercayaanmu tanpa harus melihat. Sebab selama aku bersama dengan kamu di bumi, kamu akan melihat aku. Tetapi ketika aku kembali ke surga bersama Bapakku, bagaimana imanmu? Masih percaya engkau? Ini sebuah inspirasi pencerahan buat kita yang hidup tanpa melihat Yesus secara fisik. Berbahagialah engkau yang tidak melihat, namun percaya. Pernyataan Yesus ini hendak mengingatkan kita bahwa tanpa Yesus, gereja tidak punya pesan apa-apa bagi dunia. Tanpa Yesus, gereja tidak punya kuasa apapun. Tanpa Yesus, gereja tidak punya kekuatan apapun untuk bertahan. Tanpa Yesus, gereja akan gagal memecahkan berbagai masalah di dunia ini. Berarti gereja sesungguhnya bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Berbahagialah kamu yang percaya. Setelah pencurahan Roh Kudus, apa tindakan Thomas? Ada sebuah buku apokrif, apokripos, artinya rahasia atau tersembunyi. Buku itu berjudul The Act of Thomas.
Buku itu bercerita bahwa setelah pencurahan Roh Kudus, murid-murid mulai membagi wilayah-wilayah pelayanan, dan Thomas mendapat bagian ke India. Dan di sana berdirilah sebuah gereja bernama Mar Thoma. Anda lihat patung sebelah kiri, itu patung Rasul Thomas. Dan gereja ini ada di Malabar, India. Saya ingin sedikit bercerita tentang Rasul Thomas menurut buku The Act of Thomas. Murid-murid membagi dunia ini dalam 12 wilayah, dan Thomas mendapat bagian di India. Tetapi kemudian Thomas ragu. Dia bilang, aku ini orang Ibrani. Bagaimana aku dapat pergi ke India? Suatu ketika dia tertidur dan dalam mimpi dia berjumpa dengan Yesus. Lalu Yesus bilang sama dia, Thomas, pergilah ke India. Anugerahku, kasihku menyertai engkau. Tetapi Thomas tetap bersikeras tidak pergi. Nah, kebetulan datang ke Yerusalem, ada seorang pedagang dari India bernama Abanes. Pedagang India ini mencari seorang tukang kayu. Dan dalam kisah itu diceritakan, Yesus berjumpa dengan Abanes di sebuah pasar. Lalu Yesus bertanya kepada Abanes, Tuhan, apa yang Anda cari? Abanes bilang, aku seorang karyawan dari Raja Gundaporus. Aku mencari seorang tukang kayu untuk bekerja di tempatnya Raja Gundaporus. Lalu Yesus bilang, aku punya seorang tukang kayu. Dari jarak yang agak jauh dia tunjuk Thomas. Lalu kemudian buku itu bercerita, mereka bernegosiasi dan Thomas dijual kepada Abanes. Lalu Abanes membawa Thomas ke India di tempat Raja Gundaporus. Suatu ketika Raja Gundaporus bertanya kepada Thomas, apakah engkau bisa membangun sebuah istana? Thomas bilang, aku bisa. Dan Raja Gundaporus memberikan uang yang cukup banyak, dan Thomas mulai membangun sebuah istana. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Thomas tidak bangun istana. Tetapi uang yang dia dapatkan dari Raja Gundaporus, dia bagikan kepada orang-orang miskin di India Selatan. Suatu ketika Raja bertanya, Thomas, kapan kita akan meresmikan istana itu? Thomas berkata, Anda tidak bisa meresmikan selama Anda masih hidup. Ketika Anda meninggal, Anda akan tahu istana itu. Raja Gundaporus agak marah. Tapi kemudian sebuah mujizat terjadi. Raja Gundaporus berbalik percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Disitulah awal India dimenangkan. Raja Gundaporus tidak hanya bertobat terima Tuhan Yesus, tapi mempengaruhi rakyatnya, dan mereka semua menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sudah perhatikan di sebelah saya, ada patung Rasul Thomas dan ada gereja Mar Thoma di Malabar, India. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin.